Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hadha du'a wa alaika al-ijabah wa hadal juhdu wa alaika tuklan wa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wa la hawla wa la quwwata illa billahil azim. Allahumma du Allah hadha utawi iki doa penjaluk iku aku penjaluk atau doa ai ma utawi perkara amkanna kang ngongangake ingsun min saking ma amkanna kang ngongangake ingsun min saking ma iku kot ataina teman-teman nekane kita iku kot ataina teman-teman nekane kita bihi lawan ma wa alai kana niku tetep ing atase tuan al ijabatu utawi kasembadan ai fadlan tegese keutamaan mingka saking tuan. Ai fadlan tegese keutamaan mingka saking tuan. La yajibu krono ora wajib. Allah ing atase Gusti Allah taala apa syai'un suci-wici. Wa hadza utawi iki doa. Apa yang dikehendaki dari doa iku al-juhdu kekuatan. Widomil jimi kelawan den waca doma jim aito kota tegese kekuatan. Walai kana niku tetep ing atas tuan atuklan utawi tetanggenan pegangan. Bidom mitai kelawan den waca doma tae atuklan tuklan iki waca tae doma. Ai al-i'timadu tegese cecekelan atau tetanggenan. Wa innalan sak temene kita lillahi ku kaduene Allah. Wa inna lan satemene kita ilaihi maring Gusti Allah rajiuna iku apa jenenge bakal bali. Ayat bil mauti balike bil mauti sebab mati sumal ba'si nuli tangi saking mati setelah dimatikan di alam barzah tinggalnya kemudian dihidupkan lagi dibangkitkan lagi oleh Allah. Wala haula lan ora ana daya iku maujud wala quwata lan ora ana kekuatan iku maujud illa billahi angin kelawan Allah al-aliyyi kang maha apa luhur al-azim kang maha agung. Allah wadu Allah dal habli asyadidi kang anduweni agama dal habli kang andweni agama asyadidi kang bener. Al hablu utawi lafaz al hablu iku bi muwahhadin apa jenenge nganggo ebak kang den titik siji. Al muradu utawi kang den karepake bihi kelawan al hablu huna ing dalam kene bab Al-Qur'an iku Al-Qur'an awid dinu utawa agama. Sumasyiddatun li utawi kekuatan fid dini ing dalam agama hiya iyo asyiddah iku asabatu tetepe apa ketetapan hati wal istiqomatu lan istiqomah. Wariwalan sing critake apa al hailu ngono. Gak pakai hablu tapi hailu bimusannatin kelawan iya titik loro tahtiyatin kang bangsa kelawan iya kang dan titik loro tahtiyatin kang bangsa isor hailu gitu. Di makna kuwah kelawan makna kekuatan. Kama kowe keterangan afadahu kang awe faedah ikma sawal azizi Imam Azizi. Wal amri lan perkara ar-rasyidi kang bener ayil muwafiqi tegese kang nyocoki digoyatus shawabi maring katoki kebenaran. As'aluka nyuwun ingsun ing tuan al-amna ing aman aiminal fazai tegese saking kaget al-akbari kang gede. Selamatkan kami dari kekagetan yang luar biasa.
Wal ahwani lan pira-pira pekewuh. Kapan itu yaumal wa'id dalam dinane pengancam. Ayo matahdidi tegese dinane meden-medeni. Wa huwa tayyamut tahdid yaumul qiyamah iku dina kiamat. Nyuwun apa meneh wal jannata lan nyuwun swarga yaumal khuludi ing dalam dinane langgeng. Ai khuludi ahlil jannati tegese langgenge penduduk swarga fil jannati ing dalam swarga. Wa ahlin nari lan langgenge penduduk neraka fil nari dalam neraka. Ma'al muqarrabina sertane pira-pira wong kang apa jenenge den parekake, maksudnya didekatkan, orang-orang yang didekatkan kepada Allah. Asyuhudi pira-pira kang ningali. Asyuhudi pira-pira kang ningali. Ai annazilina tegese pira-pira kang ningali rabbihim maring pangerane allazina. Annazilina tegese pira-pira wong kang ningali rabbihim maring pangerane yo allazina ngono orang-orang ahli surga itu. Ar-rukai pira-pira kang akeh rukuke, maksudnya akeh salate gitu. Ar-rukai sujud kang akeh rukuk sujude, maksudnya iku salat. Apa maksudnya al-muksirina tegese pira-pira wong kang akeh-akeh li salati maring salat. Zatir ruku'i di mana salat itu? Zatir ruku'i kang anduweni rukuk wa sujudi lan sujud fid dunya dalam dunia. Salat ada rukuk dan sujudnya. Yang dimaksud isi pekerjaan tapi yang diucapkan isi pekerjaan tapi yang dimaksud adalah pekerjaannya. Yang disinggung di sini dan rukuk sujud maksudnya pekerjaan ahli sholat. Al-muwaffina tegese pira-pira wong kang nuhoni laka maring tuan bil uhudi lan pira-pira janji. Ai bima tegese perkara ahadu kang janji-janji sapa sapa wong akeh, maksudnya wong-wong mukmin itu Allah ing atase Gusti Allah ahadullah alaihi ing atase ma inna kasak temene tuan rahimun iku zat kang welas asing dalam dunia akhirat. Mausufun kang den sifati bikamalil ihsani kelawan sempurnane agawe bagus lidqa ikilni ami maring pira-pira lembute pira-pira nikmat. Wadudin tur kang demen aisyadidil hubbi tegese banget demen liman maring wong wala kakang ngasihi sapa man ing tuan. Wa inna kalan satemene tuman taf'alu iku agawe tuan ma ing perkara turidu kang ngarepake tuan. Subhana man maha suci zat taat tofa kang persifatan sapa man. Ai ittasofa tegese persifatan bil isi lawan sifat mulya. Bi ayyan liba gamarian to ngelendeh. Kulla sayin ing saben-saben suci. Ayyan libu tegese ngelendeh sapa man kulla sayin ing saben-saben suci. Wala yughalibu lan ora ngalahake ing man apa sayun suci-suci. Waduh ya. Delok awakmu wis koyo berjuang kasur kok paling kok kudu ngambur. Waqala apa iki? Waqala dawuh sapa man ai golaba tegese apa jenenge ngelende bihi kelawan isi kulli azizin saben-saben wong kang mulya sapa kullu azizin saben-saben wong mulya ngucape ngene subhana man labisa al majd subhana man maha suci zat labisa kang menganggoni sapa man al majd kang nganggo sapa man yang melekat di dalam dirinya al majd ing sifat agung maha suci engkau yang berbaju keagungan hai allazi tegese perkara itasofa kang bersifat sapa man bil azamati lawan agung wal kibriya lan sombong
Jadi sombong itu hanya milik Allah, bukan milik selain Allah. Makanya Allah itu sangat marah. Kalau lainnya itu ditiru oleh manusia, Allah biasa saja. Tapi kalau satu itu yang ditiru, yang mana itu adalah sifat satu-satunya yang berhak hanya dimiliki oleh Tuhan, oleh Allah, yaitu sifat sombong itu. Nah itu coba kok dilakukan oleh selain Allah tuh marah sekali. Sampai Allah mengancam melalui nabinya, la yadkhulul jannata man fi qalbihi misqalu dzarratin min kibrin. Tidak masuk surga orang yang di dalam hatinya masih terdapat sifat sombong sekecil zarrah itu biji sawi ya. Mungkin yang dimaksud itu kecil sekali. Masih ada perasaan sombong, nah itu nggak masuk surga orang. Karena itu adalah sifat resminya Gusti Allah yang satu-satunya dan tidak boleh dikaroni siapapun. Kalau sifat yang lainnya justru Allah senang. Raufur Rahim misalkan, Allah itu peduli, Allah itu memiliki kasih sayang yang luar biasa. Terus Al-Jawadul Karim, Allah itu loman. Nah kemudian kamu mengikuti sifat loman, dermawan, karim, kamu lembut, mulia. Nah itu misalkan itu kau tiru, Allah senang. Tapi kalau yang satu ini yaitu sifat sombong, ya, sifat merasa besar, itu memang hanya Allah. Makanya sewaktu-waktu kamu itu mulai muncul rasa lebih baik dari orang lain, segera kau lawan. Kalau tidak dilawan rusak uripmu. Segera lawan. Sekalipun faktanya kamu memang lebih dari orang lain. Mungkin kamu lebih pintar, boleh. Kamu lebih kaya silahkan. Kamu lebih ganteng silahkan. Kamu lebih pintar cocok maricot silahkan. Kamu lebih dermawan silahkan. Tapi itu dalam segi perbuatanmu, bukan dalam segi perasaan. Tak boleh kita lebih merasa itu merasa. Karena nggak perlu merasa pun kamu tetap lebih kaya gitu loh, maksudnya. Paham ya? Misalkan kamu tuh lebih kaya dari yang lainnya, kamu tuh nggak perlu merasa lebih kaya dari lainnya. Faktanya kamu lebih kaya. Ngapain kok kamu masih butuh pengakuan? Gitu. Maka kalau kita masih butuh pengakuan, kita itu sebetulnya belum selesai dengan diri kita sendiri, belum selesai. Ketika disakiti si kamu, itu belum selesai. Ketika dihina tersinggung. Tapi kalau orang yang sudah selesai dengan dirinya, dengan tidak adanya tidak adanya sifat dalam dirinya, rasa sombong sudah tidak ada, maka segala sesuatu yang kita hadapi, yang kita rasakan di dunia ini itu flat gitu. Mau orang memuji kamu nggak terbang, mau orang menghina kamu tidak kedelep, iya apa enggak? Jadi mau disukai biasa saja, mau dibenci gak efek gitu loh. Coba kau latih perasaan itu, uripmu tenang. Saya jamin tenang. Sekalipun itu proses ya. Apalagi di umur-umur seperti kalian itu masih labil kan. Masih labil, masih tersinggungan, masih rasa gengsi, rasa ini dan sebagainya. Coba pelan-pelan kau rasakan. Dulu saya pernah cerita ya. Ada teman saya itu teman kuliah saya di S1, akrab, perempuan, bukan pacar, bukan, teman akrab gitu, perempuan. Nah dia itu curhat setelah setengah tahun apa setelah 1 tahun gitulah kira-kira, semester 1 atau semester 2 lah, setahunan lah mungkin. Dia cerita ke saya itu punya masalah gede, cuma nggak pernah saya ceritakan. Saya ceritakan ke kamu, siapa tahu kamu ngasih solusi. Sekalipun aku nggak yakin kamu ngasih solusi, karena saya kan suka bercanda, suka bergurau. Ya sudah, nggak usah cerita. Kalau kamu sendiri sudah nggak percaya dengan saya bisa menawarkan solusi, ya ngapain cerita? Ya udahlah, daripada terbebani pikiranku. Lah terus piye karepmu? Saya mau cerita sekarang. Dulu ketika saya mau mondok ke sini, ternyata saya itu berangkat dengan teman satu base yang sekarang satu jurusan kuliah dengan saya. Kebetulan dia tarbiyah kan. Saya di Syariah, dia tarbiyah. Jadi dia itu berangkat, ya dari daerah Jawa Tengah itu bahasanya agak ngapak-ngapak gitu ya. Agak ngapak-ngapak gitu. Priben dia acak kayak kowe gitu ya. Petangnya nyong melih. Nah.
Orang usah diomongin ta, wetenge nyong tak kampung oh. Ya gitu kalau ngomong ya. Kepriben ki aja kayak aku wis gitu ya. Nah, itu daerah Banyumasan gitu bahasanya. Orang ngapak, orang kepenak kan gitu ya kalau. Jadi semuanya itu harus mentok-mentok gitu bahasanya. Aja ning kono ki, lu ngene sini boya kan ngomong kalau ngomongnya gitu biasanya. Ada yang dari Brebes enggak sih di sini? Banyumas ha? Ada. Oh gitu. Kepriwe kabare? Api bae ya. Mana Mas? Taksi kan di Brebes. Ini wajahnya sudah kayak berambang merah kan? Ada tebak-tebakan. Telur paling panjang telurnya apa yo? Dan dari mana? Jawabannya dari Brebes itu. Orang Brebes itu nggak bisa ngomong endok, ngomongnya endok gitu. Kalau nggak usah panjang. Jadi telur terpanjang di dunia itu berasal dari Brebes. Itu guyonan saya di pondok gitu sama teman-teman. Brebes Tegal itu. Nah, teman saya kami bukan dari Brebes. Ini pokoknya bahasa kapak lah, pokoknya Banyumasan gitu. Ada cerita. Saya itu ada masalah sekitar selama 1 tahun ini. Saya marah kepada seseorang. Marah gimana katanya? Gimana saya nggak marah? Orang yang satu bis dengan saya ternyata sama-sama mondok. Saya di Pondok Putri, dia di Pondok Putra. Ternyata dia itu satu jurusan dengan saya, satu kelas dengan saya. Lu apa urusannya kamu marah sama dia? Dia bilang gitu. Iya, saya marah sekali karena dalam perjalanan dari sini, dari rumah ke sini ini satu bis itu dia mau menggoda saya dan mau seperti melecehkan saya. Ya mau mesum tipis-tipis lah, mungkin gitulah ya. Mau dikiranya mungkin tujuannya beda. Lah kok ternyata tujuannya sama, mau kuliah di kampus yang akhirnya kita jadi satu kampus. Itu piye perasaane wong itu kaya ngono ya kan? Wah, lek akan bocah kuwi rasane koyo tak tek kowe, kudu tak tek tekek bae gulune jare. Lah apa gak tek apa gak ditek mateni pisan ngono aku. Ya ambu ya. Nek wong iki hukume dosa parah ya kan gitu ngomongnya. Akhirnya saya ketawa aja. Saya bingung itu. Akhirnya dia bilang, "Coba bagaimana solusinya menurut kamu?" Nah, itu satu kelas loh, bayangin coba. You berangkat sama wanita, ya misalkan dari Malang, sama-sama mau ke Jakarta. Sama-sama nggak cerita nih mau kemana. Ternyata you sama cewek itu sama-sama kuliah di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Lah selama perjalanan dari Malang sampai kan kamu ngerayu cewek terus, bahkan sampai ingin begitulah kesempatan dalam kesempitan. Wah ini si cewek bersih nih rupanya. Ngamuknya minta ampun piye ya Jal. Ini kan berat nih, berarti kan ya cewek ini posisinya berat kan. Aku angger katon wajah bocah kuwi kudu tak culek bae matane. Katanya bilangnya mungkin saya enggak mendok karena saya bukan orang asli Brebes ya. Bukan orang asli Banyumasan ya. Kudu tak culek bae matane. Ya wis diculek ae tak gara ya. Ya mbu ya dosa apa ora kayak kowe ya. Mbuh katanya. Akhirnya dia minta solusi. Kepriben carane ben aku ora pegel karo kowe, ora gondok karo kowe. Biar saya tuh gak marah sama dia itu gimana caranya. Saya mikir ya apa rek kaya aku iki psikolog ta ya apa jare aku iki wong gak ngerti ngonoan. Akhirnya wis ngene wae. Enteni sedina rong dina. Aku tak mikir sih, aku tak golek pangsit dhisik. Saya bilang gitu. Wangsit itu tak ada deno pangsit. Aku tak golek pangsit dhisik. Sudah mulai rong dino, saya kira dia lupa. Ternyata dia telepon dari Pondok Putri, Pondok Putra. Teman akrab aja, dia mengurus. Saya bisa mengakses kantor. Dulu masih telepon duduk gitu, belum ada HP. Telepon lah ke saya. Kepriben iki lho, jare. Iku wis rong dina. Oh ya teh iki meneh tak aku. Iku wis rong dina iki. Wes meneh lah. Akhirnya saya ketemu lah sama dia, saya cerita. Apa dia nanya, "Priwe, kepriwe solusine?" Gimana solusinya? Aduh saya bingung. Akhirnya saya jawab, "Gini aja ya.
kamu sampai hari ini masih membenci enggak sama itu pria? Iya, karena dia tahu mau melecehkan saya. Seandainya saya nggak kuat iman, mungkin saya sudah dinodai. Terus tak kuyoni kan enak, wah dikepuyang, ya loh. Wah dijodoh-jodoh, kurang ajar. Orang minta solusi kok malah digojlokin katanya. Lah ya kan sama-sama enak, gak ada yang tahu, saya bilang gitu. Oh niku yo apa rasane, saya mau dilecehkan dari perjalanan, sekarang jadi teman kelas saya. Dan saya nggak pernah kenal sama dia, bukan siapa-siapa. Tok tahu-tahu dia mau berbuat aneh gitulah di selama perjalanan itu. Saya sakit hati sekali sama dia. Akhirnya saya bilang sama dia, coba mulai sekarang latihlah dalam diri kamu, Mr. X itu yang paling kau benci, dia anggaplah sebagai pahlawan terbesar dalam hidup. Matamu, dia bilang gitu. Bener dia sampai misu-misu itu. Matamu kurang ajar, solusi apa kayak kue. Saya ketawa aja. Jadi dia marah-marah itu. Saya kan bingung mau jawab apa kan. Akhirnya saya bilang, coba kau munculkan perasaan, kau latih dalam dirimu bahwa Mr. X itu bukan lagi dia orang jahat, bukan lagi dia orang yang ingin berbuat mesum kepadamu, tapi dia adalah pahlawan terbesar dalam hidupmu. Marah-marah, akhirnya dia pergi dengan rasa jengkel. Kurang ajar. Wes terus saya pokoknya wes ngomel-ngomel lah, dia pergi balik ke Pondok Putri. Saya pulanglah ke Pondok Putra juga. Saya diam aja. Bagi saya kan bukan masalah serius, karena bukan masalah saya. Hanya karena kebetulan kita akrab saja kan gak enak toh. Masa aku ditutup bodohku ya toh. Walaupun aku ya gak pinter saja, ini kan ngono kan. Masa kamu menampakkan kebodohan kita di depan orang kan gak boleh. Kita harus menjaga harga diri. Saya jawab aja begitu. Nah akhirnya seminggu ketemu lagi. Perkembangan ini. Mas, solusi apa kayak gue? Orang sip lah kira. Anak solusi lain ora tuh. Kau nok, wis ikut tok solusi ini. Minggu pertama dia masih begitu. Minggu kedua sudah agak mulai berubah. Sebulan kemudian dia telepon saya, matur suwun ya, karena usulmu itu saya sudah gak benci lagi sama dia. Ayo kapan kita ketemu kamu tak traktir bakso katanya. Nah itulah cara kemudian apa namanya? Saya ngawur itu, demi Allah itu ngawur waktu itu. Ya karena saya nggak enak saja, masa mau saya nggak kasih solusi ya. Ternyata itu malah mujarab itu dari kengawuran usulan saya itu. Ini kalau teman saya ini ngelihat YouTube saya pasti misu-misu itu. Jangkrik si Ulum ini ceritanya aku ya paling gitu ya. Yang cewek loh, yang cowoknya sampai hari ini pun mungkin nggak tahu masalah ini gitu. Karena dia oke aja. Karena yang dibikin dia itu benci. Setelah kejadian itu sudah ketahuan satu kelas dan dia merasa si laki-laki itu terlihat dengan tampang yang tidak bersalah dan seakan-akan tidak terjadi apa-apa. Itu yang bikin teman saya perempuan itu marah gitu loh. Nah, akhirnya begitu. Matur suwun ya, gara-gara usulmu itu sekarang saya tidak benci sama dia lagi, bahkan masalah itu sudah lupa saya dan saya kira dia sudah baik-baik saja dan yes oke lah kita berjalan seutuhnya. Sekarang gimana? Saya tanya. Bisa kau maafkan? Bisa. Bisa kau lupakan? Ya sudah normal. Ya kan begitu deh. Ya kalau kita maafkan harus loh. Kalau lupa ya enggak lah. Kita nggak bingung ya bahwa dia pernah berbuat suatu. Koncomu ae lagi kurang ajar. Lek utang wis jadi orang yang paling gati sedunia ya. Lek waktu utang. Kilan dituake weh budek gila. Gak kenal lah, si mengkret data lah alasannya mau macam-macam ya loh. Ayo. Kalau kemudian itu berjalan lama bisa jadi kamu rasa kemanusiaanmu akan muncul. Bisa saja kamu akan memaafkan dia. Ya sudahlah, lagian cuma uang 100.000. Dulu saya waktu mondok 100.000 itu gede, tapi sekarang saya jadi pengusaha sukses. Sudahlah, saya maafkan dia. Tapi kamu bisa lupa? Orang ya loh, maaf sih ya lupa enggak. Ya namanya sesuatu yang besar, kejadian yang besar. Nah, jadi kalau kamu ingin
ingin tadi itu, ingin merubah perasaanmu sok hebat, sok ganteng, sok kaya, sok cool, sok playboy, kompor boy gitu-gitu ya. Pokoknya yang merasa bahwa kamu itu hebat, itu cara untuk menaklukkannya itu pakai teori sebaliknya, pakai perspektif yang berbeda. Contoh, ketika kita mau sombong, misalkan mengandalkan fisik kita karena kita itu terlihat ganteng misalnya, maka cara untuk menurunkan perasaan kegantengan itu gampang. Ya Allah, ganteng sekali aku ini. Tapi ganteng itu kan waktu kocoan tok, aku dhewe gak ketok ganteng. Lah aku turu apa yo sing ganteng? Ayo, jamin kon wong ganteng itu turune terus sing ganteng ketika dia kerjaga. Ono sing mangap, ono sing ngoro, ono sing produksi pulau-pulau kae ya. Tangi turu hebat batase anyar pojok ngene tangi turu pulau Sumatera. Mabune jeruk teh digawe meneh pinggir kene sing digawe wis dadi pulau Kalimantan ya. Suwi dadi peta dunia iku ya. Kancamu takon Mekah iki bulan pisan kan gitu ya. Nah, kalau kamu membayangkan seperti itu, nggak ada alasan kamu untuk merasa ganteng. Nggak ada alasan kamu merasa sombong dengan mengandalkan kegantengan. Lah kalau kamu kaya raya, gitu, kamu kaya raya, wis lo kaya raya. Untuk menurunkan perasaan bahwa saya lebih kaya dari yang lainnya, gampang caranya. Gitu. Bayangkan bagaimana kalau rumah kamu itu disatroni maling, kemudian kamu itu dirampok, kemudian kamu disiksa uang untek, apa yang kau andalkan? Iya lek kancamu eling lek enggak. Wong saiki wis sugih kok wis omah-omah. Ya lek di pondok ini, ya to. Ono kancane nyolong tetel ngono kowe gak mentolo kadhe dibeboki maling. Wong kadang aku yang gentenan nyolong kan gitu tuh ya. Bukan nyolong lek di pondok gosop lah gitu ya. Lah kalau kita sudah berumah tangga sendiri-sendiri jadi orang kaya masih mau merasa sombong dari mana? Kalau sudah mengingat seperti itu. Kita itu kalau merasa lebih sehat dari orang lain, lebih kuat. Orang lain ini apa wis kepleh kabeh karena kita ini ahli nge-gym misalkan macam-macam. Bayangkan saja tiba-tiba kamu stroke. Apa hebatnya? Otot kawat, balung besi, dadanya, perutnya sispek, stroke. Apa hebatnya? Maka nggak ada alasan sombong. Makanya di sini doanya karena la haula wala quwata illa billah. Inna lillahi wa inna ilaihi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu tidak boleh hanya di apa jenenge di monopoli pengumuman kematian tuh. Enggak. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu filosofinya gede. Tidak ada alasan kita itu mau meminjam walaupun hanya sebentar perasaan sombong itu. Kalau muncul perasaan dalam hati kita innalillahi wa inna ilaihi, apa maksudnya? Innalillahi, kita ini milik Allah, wa inna ilaihi raji'un, dan kita akan dikembalikan lagi kepada Allah. Dong kita saja loh milik Allah. Berarti apa yang ada di sekitar kita yang katanya milik kita, itu jelas bukan milik kita. Wong kita sendiri aja bukan miliknya sendiri. Ya benar. Kalau kita merasa kegantengan, wah, secara untuk menghilangkan gantengnya tadi selain sakit macam-macam. Bayangkan kita kalau sudah mati. Kamu mau menikahi artis cantik paling cantik di Indonesia? Mau kan? Tapi dia mati, mau kan? Tidak mau kan? Wayu kaya apa lah is mati ya batang. Ya bukan? Lo iya batang. Jangankan uang, sapi lo sing regane 1 juta. Mati ini gak disembelih gelem mangan lo. Batang. Loh, kalau sudah punya perasaan seperti itu, kamu merasa punya makanan, enak sekali, kamu merasa lebih hebat dari yang lainnya. Bagaimana cara kita supaya tidak membanggakan makanan itu? Munculkan perasaan, ya Allah, ini enak sampai tenggorokan. Meneh kuning, sumpah kuning. Ya.
Opone lek itu dibuat di kali beengan itu, biarkan si kuning mengambang, ya. Apa alasan kita? Mau hebat-hebatan, mengandalkan dunia, mengandalkan makanan, mengandalkan pakaian bagus, sarungnya BHS, cek hebatnya kayak ngono. Walaupun saya pencinta sarung itu ya. Maka kalau tips saya untuk supaya kemudian itu tidak nempel di sini, ya ada lah, pasti seneng lah pakai baju banget. Biar itu tidak melekat di sini dan kita itu tidak terlalu terikat dengan dunia dan tidak merasa lebih keren dan lainnya. Maka sarung itu kadang saya pakai tidur. Ini aja nanti saya pakai tidur baliknya. Apalagi kalau sarungnya semakin bagus, harganya 4 juta, 5 juta, 10 juta, tak pakai tidur sama saya. Supaya apa? Supaya rasa itu tidak terlalu melekat dan saya merasa lebih hebat dari orang lain. Kalau nggak percaya tanya istri saya, sering saya pakai tidur, ada sarung bagus pakai tidur. Ada kaos bagus, kadang saya beli kaos yang lumayan lah, 600, 700, 1 juta, itu saya beli 1 potong. Enak sekali baju itu. Supaya itu tidak muncul perasaan saya lebih keren dari yang lain, saya pakai tidur. Besoknya kan ketahuan tuh, saya copot, buasin, jangkrik kan gitu kan. Berarti hebatnya 1 juta itu tertutupi oleh bau tengi tadi gitu loh. Ngerti maksudku? Karena kita sedikit pun tidak punya berhak rasa untuk lebih hebat dari yang lain. Yang merasa lebih tinggi itu, yang itu hanya milik Allah. Maka al-kibriya, sifat sombong itu hanya milik Allah gitu. Tidak boleh yang lain itu, tidak boleh. Misalkan, bagaimana dengan saya ada di depan kalian ini? Apakah saya harus merasa lebih pintar dari kalian? Untuk menurunkan rasa itu, caranya bagaimana? Ya kebetulan aja saya ngaji duluan dan umur saya terpaut jauh dari kamu. Seandainya kamu yang lahir duluan dan kamu mondok duluan, bisa saja kita bertukar posisi. Saya yang jadi santri, kamu yang jadi ustadznya di depan, kan ngono toh? Biasa aja gitu loh maksud saya. Bisa saja di antara kita ini sekiranya ternyata ada seranti yang terbuka pikirannya, sehingga kemudian saya pernah punya murid itu di sini, kalau nggak salah namanya Pak Rujub, ya ada kenal dengan Pak Rujub. Itu dulu waktu saya masih ngajar di Alia waktu itu. Nggak tahu di dinianya saya ngajar dia apa enggak. Dulu lah, tahun 2015 ke bawah, nggak tahu saya tahun keberapa. Itu di kelas biasa-biasa saja. Saya nggak nyangka loh, ternyata kemudian semangatnya luar biasa. Dia kemudian mondok ke Peloso. Lah sekarang pintar baca kitab. Bisa jadi dia lebih pintar dari saya. Bisa jadi. Siapa tahu kalian juga begitu ya toh. Ngene maksudnya. Jadi kita itu kemudian tidak likaila ta'sawala ma fatakum wala tafrahu bima atakum. Kita tidak merasa terputus asa, berkecil hati, kecewa, gelo, mutung, korek atas apa yang telah hilang dari diri kita. Dan kita tidak terlalu berbangga-bangga atas apa yang kita miliki, yang kita dapatkan. Istilahnya dipuji nggak mumbul, nggak terbang, dihina nggak kedelep. Biasa saja. Melakukan model ini. Sebagaimana kamu melihat orang lain juga begitu. Ketika kamu melihat orang lain ada yang lebih hebat dari kamu, ya sudah, nggak usah kau kagumi berlebihan. Waduh, hebat loh. Tapi orang kayak kan tahu gak hebat kan? Kan gak ada orang itu terlahir dengan hebat. Mesti telanjang loh orang terlahir. Bayangkan loh, jangan kau kira terus anaknya konglomerat itu lahir itu pakai sarung BHS, itu enggak loh. Suwek kabeh bega kasih mbokmu ngawur. Iya. Lahir procot wis mesti muda, gak apa-apa. Wis bayangkan begitu. Apa hebatnya? Kita loh nggak tahu toh, lahir itu tahu-tahu is lahir, tahu-tahu is gede ya, tahu-tahu sekarang kamu sudah aliyah, sudah SMA, tahu-tahu mondok. Pernah kamu membayangkan? Enggak kan? Makanya nggak perlu kita itu terlalu berlebihan melihat apa yang ada dalam diri kita. Usaha sing ngatur itu sudah loh, usaha sing ngatur, percaya wae. Kon percaya tetap diatur Gusti Allah, kon nggak percaya tetap diatur Gusti Allah. Karena kita itu sebetulnya
sesungguhnya manusia itu lemah, gak bisa ngapa-ngapain. Sering saya ceritakan di beberapa pertemuan itu, wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan, wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamun. Manusia itu gak tahu besok mau ngapain, itu gak tahu. Termasuk besok masih hidup apa enggak, gak tahu. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamun. Gak ada yang tahu juga besok itu mau mati di mana. Ada pernah cerita di zamannya Nabi Sulaiman. Ini wis saya titik kok gak gitu. Aku kok cerita akeh. Lah kamu pengen maca-maca mari-mari ya kok. Kak melok ngarang kitab ya kok. Dulu di zaman Nabi Sulaiman itu punya teman. Teman itu tidak terlalu akrab, tapi beberapa kesempatan ngobrol dengan Nabi Sulaiman. Lupa saya nama temannya. Wis namakan saja Pak Toples gitulah misalkan, gampangannya ya. Pak Toples gitu loh. Kayak Pak Toples. Lah suatu saat Nabi Sulaiman itu lama tidak bertemu dengan si Toples ini. Kemudian Pak Toples itu ketemu dengan Nabi Sulaiman. Ya Nabi Allah Sulaiman, ono Toples kan gitu ya, namanya Toples. Maksudnya dipanggil Toples kan gak enak ya. Dipanggil top, dikira aku jajan top gak ya tuh. Coklat. Ono Toples gitu. Iya Nabi, saya mau ngobrol-ngobrol lama. Oh iya sabongan kalau gitu nggak lama. Tahu-tahu ada orang datang tidak diketahui cara datangnya. Tahu-tahu sudah ada di sebelah kanan Nabi Sulaiman. Kemudian Nabi Sulaiman itu ngobrol-ngobrol sebentar. Setelah itu, ini si orang Toples ini kaget itu melihat di sebelah kanannya itu orang. Setelah ngobrol sebentar, orang itu seperti menatap penuh curiga dan penuh selidik dan waspada tingkat tinggi, melihat si Toples tadi. Itu loh itu. Sampai orang penak rasa di Toples ini. Iya karena wong ini aja kayak kue son kan gitu ya. Sampai gak enak itu perasaannya si Toples. Iya dong. Wong ini gimana nih kok melihat saya kok agak aneh, seperti menyelidiki sesuatu yang besar gitu loh orang ini. Nah setelah itu kemudian pamitan nih orang. Ya sudah Nabi saya pergi. Oke pergi. Tahu-tahu dia pergi, gak tahu aja, tahu-tahu hilang. Ini semakin curiga nih si Toples ini kan. Saya lupa betul namanya. Bisa kau cari di internet. Akhirnya dia tanya, ya Nabi Allah katanya. Kenapa Toples? Saya tadi melihat ada kedatangan. Iya aku ya roh. Tahu enggak siapa dia? Emang kenapa? Wah mencurigakan sekali. Dia seperti menyelidiki sesuatu yang besar di hadapan saya. Saya sampai ngeri ngelihatnya. Ini orang kok aneh banget. Saya seumur hidup gak pernah lihat orang model begini ini. Akhirnya Nabi Sulaiman jawab, kamu gak tahu siapa dia? Enggak lah. Iya aku itu Nabi, aku roh kan gitu ya. Siapa dia? Ya Nabi Allah. Dia malaikat maut. Waduh, kaget nih Toples. Malaikat maut. Berarti dia mau nyabut nyawa dong. Yo. Malaikat palsu dodolan cambah. Nggak ada cerita itu. Itu nggak ada, cambah itu tambahan dari saya. Ini Nabi Sulaiman ini nanti pelawak Malandana begitu. Iya, dia memang mau menyabut nyawa. Mau nyabut nyawa siapa? Katanya. Nyawamu katanya. Hah, yang benar Nabi Sulaiman katanya. Loh iya, maksud aku Nabi Gusti Allah katanya bohong. Dia lo cerita, dia izin karena ada di sebelah saya, kemudian dia menampakkan diri di hadapan saya. Dia ditugasi Allah untuk nyabut nyawamu katanya. Begitu. Jadi takut nih. Lebay katanya itu. Tampuk model ini. Tidak ada itu. Tidak ada itu. Akhirnya dia minta tolong. Ya Nabi Allah, tolong jauhkan aku sejauh-jauhnya dari orang tadi, dari malaikat itu. Maksudku piye? Gini loh Nabi Sulaiman, engkau ini kan bisa mengendalikan angin. Iya. Kau bisa ngomong dengan segala hal, termasuk mengendalikan angin. Kan memang mujizatnya Nabi Sulaiman kan bisa mengendalikan angin toh. Lah terus piye? Tolonglah. Kau panggil anginmu itu. Jadi Medan dia kan. Macam mana aku ini sudah terancam umurku ini
sudah tersisa sedikit nih Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman bilang, "Lo Ples, sejak kapan kamu jadi orang Medan? Tolonglah aku Nabi Sulaiman, bawa aku sejauh-jauhnya. Cemana ini? Aku masih ingin hidup ini kan. Bisa malunya aku sama orang kampungku kalau aku mati," kata gitu. Akhirnya dipanggillah si angin itu. "Angin, ta'al, sini kamu." Akhirnya ngobrol-ngobrol sebentar sama angin. "Ada apa Nabi Sulaiman?" "Ya nih, ini temanku ini, dia takut mati," katanya. "Lah terus piye Nabi Sulaiman?" "Bawa dia sejauh-jauhnya, secepat-cepatnya semampu-mampu kau." "Sampai mana?" "Ya wis asir kuduno di Indis pokoknya wadon kok ini." Nabi Sulaiman itu di mana? Di Palestina. Nabi Sulaiman itu di Palestina yang sekarang sedang kisruh itu. Karena diyakini oleh orang Yahudi di bawahnya masjid Masjid Al-Aqsa itu adalah reruntuhan Temple of Solomon atau Solomon Temple. Kuil Sulaiman. Itu kan rencananya mau dihancurkan. Menurut salah satu cerita 4 bulan kemudian dari sekarang ini itu mau diratakan, mau dibangun lagi kuil Sulaiman zaman dulu. Ais gak usah ngurus itu lah. Doakan saja orang-orang Israel bisa mampus dia, ya kan? Bangsat itu orang, ya kan? Ngajar itu. Paham kan gitu ya? Akhir singkat cerita, namanya dia itu manut pada nama Nabi Sulaiman. Dibawalah dia sejauh mungkin, secepat mungkin, kira-kira sekitar 3 jam. Itu sudah nyampe dari Palestina ke India, bukan ke India. Dari Palestina ke India. Padahal hari ini menggunakan pesawat dengan kecepatan sekitar 900 km per jam. Ya, pesawat itu rata-rata 900 km per jam kalau di darat. Tapi kalau di darat melaku 100 kilo per jam. Oh, karena pilot tektonya kalau setir gini. Brodol kabeh. 3 jam kemudian nyampe lah di India. Diturunkan di India. Orang itu seneng, alhamdulillah akhirnya aku selamat dari malaikat maut. Jalan berapa meter, kesandung waktu, roboh mati. Mati. Ya singkat cerita lah, pokoknya mati, dikubur, selesai lah, pokoknya mati. Beberapa waktu kemudian ketemu lagi Nabi Sulaiman dengan malaikat maut, malaikat Israel. Ditanya, "Ya Israel, iya Nabi Sulaiman, apa kabar?" Ngobrol-ngobrol gitu ya. "Ngapain kamu Israel? Mau nyabut nyawa?" "Bunda Nabi Sulaiman." "Ya ngobrol-ngobrol aja. Sekalian nih saya mau cerita." "Oh iya," kata Nabi Sulaiman, "kebetulan aku mau tanya," katanya. "Itu temanku beberapa waktu yang lalu itu, gimana kabarnya?" "Nah itulah Nabi Sulaiman," kata Nabi. "Awak nih jadi bingung juga Nabi Sulaiman, mau dimulai dari mana cerita awak ini?" Kan gitu kan. Akhirnya malaikat Israel itu bercerita, "Nabi Sulaiman, ingatkah engkau bahwa aku kesini ada di sebelah kananmu? Aku seperti menyelidiki kepada dia," katanya. "Iya, aku juga heran kamu kok bisa melototin dia kayak begitu." Nah di situ itu sebetulnya aku sedang mikir Nabi Sulaiman. Lo mikir gimana? Saya ini diperintahkan oleh Allah mencabut nyawanya teman sampean ini di India. Sementara ketika aku ketemu dengan sampean, lah dia masih di Palestina loh. Gimana caranya? Saya itu juga mikir, kok saya diperintahkan untuk mencabut dia di India. Loh ternyata kesimpulannya apa? Malaikat maut pun lo nggak ngerti terhadap tugasnya itu. Dia dikasih bocoran itu hanya beberapa waktu sebelum pencabutan nyawa itu. Makanya harus sama tuwek awakmu. Jangan-jangan kamu nasibnya seperti temannya Nabi Sulaiman. Biarlah saya jadi Nabi Sulaimannya saja kan. Malaikat maut pun itu sampai detik-detik penugasannya itu lo tidak tahu. Lo dikasih tugas 3 jam sebelumnya itu masih heran. Jadi karena malaikat itu tidak dikasih kecerdasan seperti manusia, yes tugasnya A, B, B. Ono sing tugas sujud tok, ngadeg tok, takbir tok itu malaikat. Termasuk sing tugas nyebut tok. Ya Israel nggih Gusti, koncone Sulaiman jebol nyawane jam sakmene lebih sakmene di India bagian iki. Nggih Gusti. Digoleki, lah kok gak ono di India, didelok ternyata masih di Palestina. Bingung akhirnya dia.
Iki piye wong iki? Piye lah aku kate nyabut. Oh, ternyata dia itu minta menyelamatkan diri, justru mendekatkan diri ke ajalnya ya. Makanya orang rasa sok jadi wong itu, rasa metu wae biasa wae ya. Nah ini namanya inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, itu filosofinya begitu. Jadi bagaimana Pak dengan kita? Pak ya kita sudahlah hidup biasa saja. Yang jadi suami ya bekerja sepantasnya untuk cari nafkah, yang jadi orang tua kalian bekerja sepantasnya untuk ngirim kalian. Tugas kalian yang belajar ya sepantasnya belajar, sudah begitu, gak usah mikir macam-macam. Saya ini Pak, pondok ini saya ingin jadi kiai. Keren. Mangi kiai kayak biskuit kongguan kok piye. Iso digoleki dengan mudah tidak bisa. La laisa nubuwatun muktasab, kenabian itu tidak bisa diusahakan. Kewalian termasuk tadi kiai, maksudnya kiai sing tenan lho ya, dudu kiai-kiaian. Saiki kiai-kiaian kan akeh ya. Wis rada sakti titik ngono sisa nambani wong wis dipanggil ki, itu kiai. Ya. Ki semut berabak misalkan gitu ya. Ki semut melentes misalkan gitu. Wis buaga gitu. Paham ya dari cerita saya ya? Kamu suasana aneh, enggak usah berlebihan. Kalau kamu itu memang ditakdirkan jadi orang terdepan, mau kamu mundur tetap ada di depan. Mau kamu ditakdirkan, kalau kamu ditakdirkan orang terbelakang, mau sok di depan, gak payu tetap yang buri. Kalau kamu ditakdirkan, kayak saya ini kan perasaan saya kan sudah pensiun kan, sudah pensiun baca kitab. Sejak 2015 saya mengundurkan diri dari berkhidmat di sini. Sudah saya nyaman itu menikmati hidup sehari-hari itu. Mari pulang di Al-Qolam wis nek omah turu ketok anak bojo wis mau arem ya toh. Tahu-tahu beberapa tahun yang lalu lah, kira-kira Covid lah, apa tahun 21 lah ya. Kutuk ada yang datang ke rumah. Si Rozak itu, Pak Rozak masih ngajar sini kan? Matematika ngajar enggak? Nah itu si Rozak itu datang ke rumah. Apa boleh katanya. Ini saya ngundurkan surat Pak ini. Aduh, pulang mana? Padahal saya sudah gak membayangkan. Ketemu keranjang-keranjang kedondong ini gak membayangkan. Karo serbet-serbet bulang ini. Aduh, ketemu mana? Tapi inilah. Wa ma tadri nafsun madza taksibu goda. Manusia itu gak tahu besok mau ngapain. Gak usah metuai. Seandainya kamu punya rencana ya silakan direncanakan, tapi jangan kau jadikan pegangan. Besok rencananya saya mau bangun subuh. Ndelala konco punya jagongan sampai jam 12, bawa kopi pahit pisan ya to. Wes gak diombe iki piye, gak ngregani diombe iki jelas iki motoke ketap-ketip tok gak turu ya to. Ngono ku ndelala, tarhem turu. Ya Panda, padahal direncanakan bangun subuh, sing guya-guyu paling tahu ngalami ini ya. Itu menunjukkan bahwa kita itu tidak bisa, aneh-aneh itu tidak bisa. Ya sekedar dilakoni, dijalani, ikut skenario nya Allah. Menitilah apa-apa dari Gusti Allah. Tapi saya rencananya, ngono lho. Besok apa kata Allah? Tapi saya rencananya mau begini. Dene rencanaku enggak tercapai ya sudah, wong Allah maunya enggak begitu. Toh kita bukan milik kita sendiri, kita adalah milik Allah. Enak lho urip ngono, sumpah enak. Enak urip ngono ayem, ono wong ngenyek ya gak pegel, ono wong muji gak mumpul, ono wong loman alhamdulillah, ono wong medhit ya biasa-biasa wae ngono lho. Jadi ketika kamu sudah merasakan, makanya di WA saya itu ada yang saya jadikan moto hidup saya itu. Kalau ada yang punya WA saya itu kan biasanya ada motonya itu ya, kalau mau nulis apa itu yang selalu ceket di situ. Di WA saya itu tulisannya begini. Dulu pernah, sekarang apa saya sudah ganti ya. Fasirri ka'iklani wa tilka kholiqati wa zulmatul laili mislu tawi. Nah, tapi usaha saya untuk mewujudkan ini ya bertahun-tahun, enggak kemudian kayak goreng tempe diwala-walik hati, enggak. Bertahun-tahun saya memperjuangkan. Fasirri ka'iklani
keadaan rahasiaku sama dengan keadaanku terlihat. Apa yang ada dalam hatiku sama dengan apa yang ada dalam tampilan. Fasirri ka'ilahi wa tilka khaliqati, itulah diriku, itulah watakku, itulah ciriku. Wa zulmatul laili mislu dawi nahari, gelapnya malamku sama dengan terangnya siangku. Artinya apa? Ya biasa-biasa wae loh. Ya toh? Biasa-biasa wae. Jadi gak perlu berlebihan. Yo lek seneng yo gak kebangetan, lek benci gak kebangetan. Sehingga kita melihatnya sesuatu itu biasa-biasa saja. Enggak ada yang istimewir, ya toh? Biasa-biasa saja. Lah ini kalau kita sudah ngono iku insyaallah marem murid. Insyaallah marem. Mungkin cerita saya ini terlalu daki-daki ya. Makanya sempat saya rekam begini supaya siapa tahu kamu besok penasaran 10-20 tahun kemudian kamu buka rekaman ini. Temenan yo ceritanya Bapak Harun. Bahwa kita itu akan capek kalau kita menuruti keinginan kita. Tapi kalau kita menuruti kebutuhan kita, ya nggak capek. Ayo wis sak kuat-kuatmu badok, sedina kuat mangan sak keranjang. Cangkem mau cerobong kok. Cangkem mau gilingan sak kuat-kuatmu mangan lho, paling 3 piring petang piring. Sak panganan paling 2 piring, sedina ping 3. Coba wis mentang-mentang kowe sugih ngono ya, terus mangan sak keranjang. Sehat enggak, pecah wetengmu ya lho. Enggak wah wae utang. Bener itu fakta. Makanya dari itu enggak perlu kita berlebihan. Dene kita itu dikasih lebih ya alhamdulillah dong. Siapa yang orang dikasih kekayaan terus kemudian kita menolak? Ya loh, yang penting cara-cara mendapatkannya benar. Paham ya cerita saya ini ya? Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mari kita tutup dengan membaca Kafaratul Majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.